Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 6 ini, kita akan membahas pernyataan kondisional atau percabangan, di mana percabangan merupakan pernyataan yang terdiri atas kondisi-kondisi, di mana jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan melakukan instruksi tertentu. Macam-macam teknik percabangan, ada namanya if, ada if else, ada nested if, kemudian ada switch case. Nah, sekarang kita lihat apa itu struktur logika if. Struktur logika if itu struktur kode pemrograman yang kondisional akan membuat percabangan di dalam program. Ya, dengan menggunakan struktur if, kita bisa membuat dua percabangan program yang akan dieksekusi jika kondisi terpenuhi dan akan menjalankan kode program lain jika kondisi tidak terpenuhi. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah penulisan dasar alur logika if. Ya, kondisi if kondisi, maka kondisi program akan menjalankan kondisi yang pertama. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka kita akan menjalankan kondisi yang kedua. Berarti bisa kita pilih ya, logika if yang pertama, if yang kedua bisa kita pilih ya. Itu yang namanya percabangan ya. Nah, sekarang kita lihat sebelumnya kita sudah membahas kelas scanner, sekarang kita masuk kelas baru yaitu ada namanya kelas data input stream ya. Nah, di mana kelas data input stream ini yaitu hampir sama dengan scanner, di mana fungsinya hampir sama, yaitu untuk mengambil input dari keyboard ya. Untuk menggunakan data input stream ini, kita juga perlu mengimpor ke dalam kode ya. Nah, seperti yang kelas scanner sebelumnya. Ya, nih seperti ini ya, ada import java.io data input stream. Tetapi bisa kita buat secara otomatis. Ketika kita membuatkan data input streamnya, maka dia akan otomatis muncul di atas ya. Nah, jadi nggak perlu kita ketikkan impornya ini ya. Nah, sekarang kita lihat latihan 1 yaitu program if sederhana untuk logika if-nya ya. Nah, di sini kita buat terlebih dulu metodenya, kemudian silakan kita buat data input stream-nya. Nah, ini yang Pak bilang tadi ya. Data input stream, input, new data input stream, system in ya. Jadi hampir sama dengan kelas scanner. Nah, bedanya hanya di penulisan data input stream-nya saja ya. Kemudian setelah kita buat metode sama data input stream, kita buatkan variabel ya, deklarasi variabel. Kemudian baru kita buat nih ya, judul program. Bedanya dengan scanner di sini ada try ya. Nah, ini bedanya. Kalau sebelumnya menggunakan scanner, kita tidak ada menggunakan try ini ya. Kalau di data input stream itu harus menggunakan try. Ya, coding programnya adalah di dalam try. Di mana try ini akan memunculkan ketika kita panggil try ini, dia harus memunculkan ini secara otomatis ya. Exception A nih ya, harus otomatis ya. Kemudian baru kita masukkan coding program, logika if-nya ya. Jadi di sini jika jenis tiketnya VIP, maka lokasi tempat duduknya adalah kursi utama ya. Jadi selain dari VIP, maka dia akan menampilkan tribun timur. Kenapa? Karena hanya dua kondisi ya. Nah, nanti baru kita tampilkan lokasi tempat duduknya di mana ya. Nah, ini adalah program if sederhana. Kemudian kita lihat program if bertingkat ya. Nah, di sini juga kita buatkan public static void main-nya, metodenya ini ya. Kemudian data input stream-nya namanya input ya, sama ya. Kemudian tipe datanya adalah string ya, nama motor string. Nah, kode motor integer, harga motor integer. Nah, perbedaannya dengan yang latihan 1 tadi, jika kondisinya di sini tipe datanya adalah integer, nah jadi di sini eh, tipe datanya integer untuk kondisinya, ya contohnya int kode motor ya, kode motor sama dengan 0 ya. Nah, kan integer ini ya. Berarti di sini kalau untuk tipe data integer, berarti di sini if-nya tidak perlu menggunakan equal ya. Berbeda dengan yang tipe datanya string ya. Berarti langsung saja if kode motor 1, maka nama motor harganya motornya segini ya. Jadi tidak perlu pakai equal. Yang equal itu adalah tipe datanya string. Seperti tadi contohnya, jika jenis tiket VIV contohnya kan. Nah, itu kan VIV itu kan string tipe datanya. Kalau sekarang integer 1, 2, 3 gitu kan. 1. Maka tidak perlu menggunakan equal. Langsung saja if kode motor sama dengan 2, 1. Ya. Nah, ini adalah kondisi if yang pertama. Kemudian yang kedua, else if kode motor 2, ya, nama motornya ini, harga motornya ini. Ya. Kemudian baru yang terakhir, jika yang
hanya 2 kondisi, berarti yang terakhir tidak perlu kita buatkan, hanya seperti ini. Nama motor tidak ada pilihan ya. Kemudian baru di bawah exception A-nya baru kita panggil, kita buatkan hasil laporannya atau tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, sekarang kita cobakan ya, Bapak close ini. Kita cobakan di NetBeans ya. Nah, ambil file, new project, pilih Java application. Silakan next ya. Kemudian di sini silakan buat PT6 underscore nomor BP underscore nama ya. Nah, ini adalah nama projectnya. Silakan browse, pilih di sini nama foldernya PT6 nomor BP, nama underscore PBO ya. Nah, sekarang silakan open, silakan hilangkan centang ya, hilangkan centang create menu. Kemudian silakan finish. Nah, maka akan terbentuk seperti ini project kita. Silakan ambil ini suspeknya, klik kanan, new Java pack ya. Silakan buat PT6 underscore nomor BP underscore nama, enter ya. Nah, di sini silakan buatkan kelas, klik kanan new Java class ya. Namanya apa? PT6 underscore nomor BP underscore lat1 ya. Lat1, latihan 1. Kemudian finish. Nah, sekarang baru kita buatkan, ini untuk latihan 1 ya. Di bawah public class-nya di sini, bawah public class-nya silakan buatkan method ya. Berarti di sini public static void ya. Ini ya. Main, buka kurung, string ya. args. Kemudian buka kurung kerawang ya. Nah, sekarang setelah metodenya sudah, baru kita buat data input stream tadi. Data input stream. Yang ini ya. Ketikkan dulu data input stream. Nah, ini ya, maka akan muncul secara otomatis ya. Nah, berarti di sini input sama dengan new data input stream ya, ini ya. Kemudian di sini sistem titik in ya, titik koma. Nah, ini yang harus ada dulu ya. Titik koma. Kemudian enter. Apa lagi? Itu tipe data string ya. Jenis tiket ya, jenis di tiket sama dengan kutip 2 di atas. Nah, berarti untuk kondisi if-nya kan berdasarkan jenis tiket tadi ya, berarti tipenya string ya. Berarti di sini string lagi. Lokasi tempat duduk ya, tempat duduk. Sama dengan kutip 2 di atas. Titik koma. Nah, berarti di sini variabelnya sudah ya. Berarti ini variabel ya. Ini variabelnya ya. Kemudian baru kita buatkan try, ini dia yang bilang tadi ya, try. Nah, di sini silakan pilih yang nomor 2 yang ada titik-titik ini supaya muncul otomatis nih ya. Exception A-nya otomatis muncul ya. Nah, kalau yang ini saudara pilih, berarti ini nggak muncul. Ya, berarti pilih yang titik-titik ya. Nah, kemudian baru di dalamnya, di dalam try ini baru kita masukkan apa? Ya, judul program ya. Berarti di sini sistem titik out titik println ya. Kemudian garis seperti ini. Ini untuk judul program ya. Kemudian enter sistem titik out titik print ln ya. Nah, kemudian silakan buat di sini program penjualan tiket bola ya. Tiket bola. Nah, sesuaikan ya. Nah, kemudian boleh kita copy saja ini biar cepat ya. Blok seperti ini, copy. Enter ke bawah. Paste di sini ya. Paste. Nah, ya, ini adalah kepala programnya. Sekarang inputnya. Apa inputnya? Yaitu jenis tiket. Berarti di sini sistem ya, titik out, titik print ln ya. Kemudian kutip 2 seperti ini. Ya, inputkan jenis tiket ya. Kemudian sama dengan
Nah, berarti inputnya adalah sistem titik out println inputkan jenis tiket ya. Kemudian panggil variabel di sini jenis tiket ya. Jenis tiket yang mana? Yang ini ya, variabel yang kita kenalkan. Jenis tiket sama dengan string ya. Kenapa? Karena kita tipe data dari jenis tiket adalah string ya, string titik value of ini ya, objek O. Nah, di sini panggil yang nama data input streamnya, yaitu input ini ya. Panggil yang ini input. Berarti di sini input titik red line ya. Red line-nya adalah red yang bergaris seperti ini ya, yang ini ya. Red line titik koma. Nah, itu adalah untuk input jenis tiketnya. Sekarang logika if-nya ya. If buka kurung ya, jenis tiket ya. Jenis tiket sama titik equal. Nah, ini yang Pak bilang tadi. Kalau tipe data kondisi if-nya itu string, jenis tiket kan, string, berarti di sini harus menggunakan equal ya. Nih. Nah, ya, di dalamnya baru masukkan VIV gitu ya. Nah, jadi jika jenis tiketnya VIV, ya, VIV yang kita pilih, ya. Nah, berarti kan tipe data dari jenis tiket kan string ya, string. Ya, tandanya string adalah berupa huruf ini. Kalau integer berarti angka gitu ya. Nah, itu makanya di sini string jenis tiket, di sini string ya. Nah, itu makanya pakai equal ya. Jadi setiap yang menggunakan logika if-nya huruf atau string itu menggunakan equal ya. Nah, sekarang baru di sini enter di sini enter ya. Nah, buka kurung enter ya. Nah, jadi jika tipe jenis tiketnya VIV, maka lokasi tempat duduk. Nah, di sini panggil lokasi tempat duduk sama dengan kursi utama ya. Titik koma. Nah, itu adalah kondisi if yang pertama ya. Kemudian kondisi if yang kedua ya. Berarti else buka kurung ya. Nah, kondisi yang kedua karena hanya kondisinya dua, berarti di sini langsung saja ya, lokasi tempat duduk sama dengan Tribun Timur ya, Tribun Timur. Titik koma ya. Nah, sekarang seperti ini ya. Jika kondisi if-nya hanya dua ya, pilihannya hanya dua, contohnya VIV satu, habis itu satu lagi terserah contohnya atau ekonomi atau yang lain gitu ya. Jadi hanya jenis tiket yang pertama saja yang dibuatkan ini, kondisi seperti ini. Kalau hanya dua, berarti yang terakhir langsung saja lokasi tempat duduknya. Ya. Tapi kalau seandainya ada yang tiga kondisi if, yang keduanya dibuatkan jenis tiketnya, yang terakhirnya tidak. Ya. Nah, itu makanya di sini tidak kita buatkan jenis tiketnya. Seharusnya kan else, jenis tiket. Nah, apa jenis tiketnya gitu kan. Tapi karena hanya dua kondisi, makanya kita langsung saja kita buat untuk yang kedua ya. Nah, berarti di sini selain dari pilihan yang VIV berarti hanya menampilkan Tribun Timur. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat logika if inputnya sudah ya, input jenis tiket sudah. Sekarang kita tampilkan dalam laporannya ya. Ini adalah inputnya. Lapornya terletak di sini. Ya, di bawah dari exception A ini ya. Berarti di antara ini. Buka tutup ya. Berarti di sini. Enter ke bawah ya. Jangan sampai salah, bukan di dalam ini. Di antara ini ya. Buka, tutup, enter di bawahnya. Nah, di sini berarti ya. Berarti di sini kita tampilkan sistem titik out titik println ya. Kemudian kutip 2. Nah, kita tampilkan di sini ya. Nah, kita buat contohnya seperti ini, boleh ya. Kita buat seperti itu. Sistem lagi titik out titik println ya. Kemudian masukkan seperti ini ya, laporan penjualan tiket bola contohnya ya. Bola. Boleh ya. Nah, kemudian copy saja ini lagi. Copy. Enter ke bawah. Paste di sini ya. Paste. Nah, baru di sini tampilkan laporannya ya. Sistem titik out titik println ya. Kemudian
Nah, ini jenis tiket adalah ya, plus jenis tiket ya, plus jenis di tiket. Kemudian enter satu lagi, sistem titik out titik print ln ya. Kemudian baru sini lokasi tempat duduk adalah plus lokasi tempat duduk. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, nah, tutup kurungnya ada dua, jangan sampai salah ya. Nah, berarti di sini ada metodenya, ada input data streamnya, yaitu menggunakan try ini ya, harus ada try ini. Kemudian variabel, baru di dalam try ini ya, kita buatkan logika if-nya ya. Nah, tolong diingat, lapornya terletak di bawah nih ya, hasil dari inputnya terletak di bawah nih, exception A-nya ya. Ini buka, ini tutup di bawahnya. Jangan sampai di dalam ya, di bawah dari tutupnya ini ya. Kemudian kita save, kita coba run ya, run file. Nah, sekarang kita inputkan apa jenis tiketnya, kita buat VAV, enter ya. Nah, ini dia. Maka dia akan tampil laporan penjual tiketnya, kita pilih jenis tiketnya adalah VAV, maka lokasi tempat duduknya adalah kursi utama ya. Nah, kenapa ketika kita inputkan jenis tiketnya VAV-nya ke bawah ya, karena kita buat print ln tadi ya. Berarti di sini boleh kita buatkan print saja ya. Nah, boleh seperti itu. Silakan kita save, run ya, kita ulang lagi. Nah, contohnya VAV kita buat. Nah, itu ya, enter. Maka dia akan tampil kursi utama ya. Close. Habis itu kita run file ya. Kita coba untuk selain dari VAV ya. Berarti contohnya kita buat ekonomi contohnya. Ekonomi. Berarti dia akan menampilkan Tribun Timur. Ini dia ya. Bukan kursi utama lagi yang muncul. Karena kondisi kursi utama adalah untuk VIV ya. Close. Nah, berarti itu untuk yang latihan pertama ya. Nah, sekarang kita buat latihan kedua ya. Kita buat latihan kedua, klik kanan, new Java class ya. Nah, silakan dibuat pt6 underscore nomor BP underscore lat 2 ya. Oke, finish. Nah, sama seperti yang sebelumnya atau latihan 1, kita harus membuat apa dulu ya? Ada namanya method ya. Berarti di sini kita buatkan public static void ya main. Ini untuk latihan kedua ya. String args ya. Buka kurung. Nah, itu adalah metode ya. Sekarang kita buat data inputnya. Data input stream ya. Data input. Nah, ini ya. Input sama dengan new data input stream. Ya, ini sistem kontrol spasi titik in ya. Titik koma. Nah, itu adalah untuk data input streamnya ya. Kemudian tipe datanya string ya, variabelnya string, nama motor ya, untuk latihan kedua ya, kutip 2 di atas. Kemudian int kode motor sama dengan 0 ya. Kemudian int harga motor sama dengan 0 titik ko. Nah, itu adalah variabelnya ya. Tipe datanya ada 2, integer dan string ya. Kemudian baru try yang Pak bilang tadi. Try yang mana? Yang ini ya. Yang nomor 2 yang ada titik-titik. Try. Nah, baru di sini kita buatkan apa, kita buat kepala programnya ya. Sistem ini ya. Titik out, titik print ln ya. Nah, yang ini ya, print ln. Kemudian buatkan garis seperti ini untuk kepala programnya. Nah, kemudian di sini enter sistem lagi. Titik out, titik print ln ya. Nah, program apa?
Nah, kemudian sistem titik out titik println di dalamnya kita buat program penjualan motor contohnya ya. Jadi di sini program penjualan motor ya. Nah, ini adalah kepala programnya. Boleh ditambahkan seperti ini ya. Ini sesuaikan ya. Nah, boleh di copy saja ini. Copy ini. Copy, letakkan ke bawah, paste di sini ya. Paste. Ya. Nah, sekarang kalau sudah baru kita input ya. Sistem titik out titik print. Untuk inputnya print saja ya. Nah, masukkan kode motor atau inputkan kode motor ya. Sama dengan kemudian di sini kode motor sama dengan integer ya. Kenapa integer? Kalau yang tadi string ya, kalau ini integer. Nah, silakan cari yang integer ya. Titik ya. Value of input titik readline. Nah, pilih yang garis ini ya. Kemudian titik koma. Nah, itu adalah input untuk kode motor ya. Nah, sekarang if-nya, if buka kurung kode motor ya 1. Nah, ya. Kenapa angka? Karena tipe data dari kode motor adalah integer, bukan berupa huruf. Jadi tidak menggunakan equal ya. 1 buka kurung kirawa. Nah, apa kode jika kode motor 1 ya, maka nama motornya. Nah, berarti di sini nama motor sama dengan ya Mio Sol ya. Titik koma. Harga sama dengan 10 juta. Titik koma ya. Nah, ini adalah kondisi if yang pertama ya. Nah, ada buka, ada tutup nih ya. Berarti di bawahnya nah tambahkan kondisi kedua. Ya. Else if buka kurung kode motor sama dengan 2 ya, enter. Buka kurung lagi. Ya. Buka kurung lagi. Nah, berarti kode yang kedua apa? Ya, berarti nama motornya, nama motor sama dengan Honda Beat ya. Honda Beat. Titik koma ya. Honda Beat. Nah, harga motor sama dengan 12 juta. Titik koma. Kemudian yang terakhir, jika tidak ada pilihan, ya, kita langsung saja ya. Else buka kurung, buka kurung. Nah, nama motor sama dengan tidak ada pilihan ya. Titik koma. Nah, berarti ini untuk logika if yang string ya, integer ya. Jadi tidak menggunakan equal, langsung saja ya. Kalau menggunakan tipe datanya string, kondisinya if-nya menggunakan string, berarti menggunakan equal ya. Kalau ini kalau integer tidak ya. Kemudian baru kita tampilkan hasilnya di sini ya. Enter di sini, di bawah ini ya. Buka kurung, tutup kurung. Nah, tampilkan di sini sistem titik out titik println ya. Nah, bukan seperti ini. Kemudian copy saja ini. Copy, enter ke bawah. Paste ya. Paste, enter. Paste. Nah, yang ini silakan dibuat ya. Laporan penjualan motor ya. Nah, kemudian baru di sini tampilkan sistem titik out titik print ln ya. Nah, kode motor adalah sama dengan plus kode motor ya. Nah, berarti di sini tinggal kita copy ini ya. Copy saja. Copy, enter ke bawah, paste di sini. Ya, enter, paste. Nah, habis kode apa? Ya, nama motor ya. Berarti di sini nama motor adalah ini panggil jadi apa? Nama motor. Nama motor ya.
Kemudian di sini adalah harga ya. Berarti di sini harga, harga motor adalah, berarti di sini panggil harga motor. Harga motor. Nah, berarti akan tampil di laporan ya. Berarti kita copy ini. Copy, letakkan di sini. Ya. Pasti di sini. Pasti. Nah, selesai laporannya. Berarti ada inputnya di sini ya, dengan menggunakan logika if, ada laporan ya. Nah, sekarang kita save, run. Ya. Masukkan kode motor contohnya ya. Kode motornya kita buat tadi 1, 2 dan selebihnya ya. Berarti 1. Kalau 1 apa tipe motornya tadi? Nama motornya. 1 adalah Miosol ya. Berarti kita pilih 1, enter. Nah, laporannya akan muncul seperti ini. Kode motor 1, nama motornya Miosol ya. Nah, sekarang kita coba close, kita pilih yang kedua. Run ya, kita pilih yang kedua. Kedua adalah bit ya. Nah, maka akan muncul bit. Ya, itulah kira-kira logika if ya. Ya, itu logika if. Oke. Jadi dua kelas atau dua latihan yang akan saudara buat di dalam proyek saudara ya. Nah, latihan 1 dan latihan 2. Oke, sekian dari pertemuan 6 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.